Ini jab strike. Ini uppercut. Ini kalau mau ngejar lawan. Nah, dikejar terus. Serigala itu kan nyanyi. Jadi Pamela biasanya kalau lagi nyanyi kan 12 lagu. Itu kan termasuk olahraga ya. Nyanyi 12 lagu pas goyang itu tuh termasuk olahraga. Terus juga jogging sih 5 kilo, makan yang sehat. Kalau angkat-angkat beban sih kurang ya, karena kan main tinju juga udah keras banget gitu mukulnya, takutnya ototnya terjadi pegel atau kesleo kan bahaya. Yang kita perlukan tangan kan buat mukul, takutnya terjadi sesuatu. Jadi akhirnya jogging aja, jogging, makan yang sehat, nyanyi 12 lagu. Kadang kalau misalnya dikasih rundownnya cuma 12 lagu, kita tambahin sampai 15 lagu supaya biar sekalian olahraga. Oke, tadi nyebutnya sampai muntah ya kak? Iya, sampai muntah. Ada lagi nggak mungkin yang gini gitu ya? Iya, sampai mau pingsan, atau sampai tulang kegeser, pernah nggak sih mungkin gitu? Iya, iya pernah. Pertama bener-bener selama udah nggak latihan kan, misalnya kemarin kan sempet latihan sama Dinar itu kan libur tuh, karena kan rehat dulu kan after tanding. Itu pas pertama kali latihan lagi karena mau tanding yang Desember ini, itu sempet pegel, kayak ininya tuh mau diginin tuh nggak bisa. Itu terjadi sih. Gitu. Terus sampai kunang-kunang, kayak ngelihat orang tuh udah gelap gitu, udah kayak mau pingsan, akhirnya duduk dulu, coach duduk dulu, gak kuat gitu kayak mau pingsan. Itu terjadi, gelap, bener-bener gelap. Makanya pastiin kalau kita mau olahraga itu 2 jam sebelum tuh makan. Karena kemarin itu aku cuma makan bakso doang, gak makan nasi, energinya terkuras banyak, jadi mau pingsan ya aku. Mana sejam baru sejam latihan udah kunang-kunang. Biasanya Pamela tuh latihan 2 jam. Tapi dengan itu ya kak, tadi sempat muntah lah, terus ototnya segala macam. Ada nggak sih perasaan mungkin di luar emang untuk lomba nanti ya? Kayak nggak deh, gue stop deh untuk boxing. Nggak dong, nggak. Malah semakin terpacu untuk aku udah mati-matian nih latihan, masa nggak ada hasil gitu. Pasti setiap orang udah berusaha, udah berjuang, udah sampai jatuh gitu, udah pasti ada hasilnya, nggak mungkin nggak ada. Jadi semakin semangat. Ini pengen diseriusin gak kak? Jadi mungkin pengen jadi atlet, nggak ada yang tahu ya di luar dari nyanyi gitu. Pengen diseriusin dari awalnya isengnya untuk lomba nanti gitu kak? Ya nggak ada yang tahu, siapa tahu kita bisa go internasional. Amin, nggak ada yang tahu. Semuanya dicoba selagi bisa. Teman-teman atau mungkin ada cowok yang pengen deketin kamu, ngeliat kamu sekarang lagi aktif, ada yang sempat takut gitu gak sih kak? Enggak sih, malah mereka support, malah mereka yang kayak mengagumkan gitu, kayak keren banget, sekarang badannya semakin bagus, semakin seksi, semakin sehat ya, kayak karena kan kalau kita olahraga boxing tuh bener-bener keringat kita keluar semua kan, jadi kayak aura kita juga bagus. Jadi banyak yang support sih. Boleh sih kak dicontohin gerakan basic? Oh, gerakan basic. Berdiri apa duduk nih? Berdiri enggak? Gerakan basic nih ya, sama Pamela. Oke. Itu boleh jelaskan. Nah, itu namanya shadow boxing. Jadi kita pemanasan shadow boxing. Ini jab strike. Ini uppercut. Ini kalau mau ngejar lawan. Nah, dikejar terus. Nah, aku baru tahu kalau main di ring itu nggak perlu, maksudnya nggak perlu kekuatan otot, tapi yang paling penting adalah speednya kita, karena poinnya itu adalah di pukulan. Jadi kalau kita cuman kuat di otot tapi nggak nyampe ke lawan, itu sama aja, karena poinnya itu adalah di pukulan. Jadi semakin kita banyak pukul tuh semakin banyak poin. Nah, makanya kenapa di tinju itu harus speed tinjunya tuh harus cepat, karena supaya dapat poinnya di situ. Oke. Berarti nanti untuk 17 Desember udah siap banget ya? Udah siap banget dong, udah siap buat menang. I'm the winner. Amin, gak ada omongan, itu adalah doa. Jadi semoga hasil Pamela kerja keras, latihan sampai muntah, sampai capek, sampai seleo, semoga nanti hasilnya di 17 Desember sangat memuaskan. Suka baper sama lawan gak? Suka baper sama lawan pastinya, karena kalau lagi di ring itu kita perlu banget emosi. Jadi kalau misalnya lawannya bikin panas, bikin emosi, itu malah senang, kepancingan kitanya. Apalagi kalau dia udah nonjok sekali, rasanya kita pengen nonjok berulang-ulang. Nggak terima deh muka kita ditonjok, masa kita diem aja ya, kita tonjok balik gitu. Jadi penting banget emosi dari lawan. Jadi nggak apa-apa dia mau panasin kita, malah kita panasin balik, dia juga kepancing gitu. Terus endingnya kan pasti sportivitas. Iya, endingnya ya. Ngilanginnya gimana? Ngilangin bapernya?
ilangin bapernya saat di ring, kelar dari ring. Skor dari ring ya mungkin kita bisa lihat nanti hasil pertandingan, misalnya aku menang terus dia nggak terima ya, tapi kan di ring itu udah jelas gitu, masa mau dipermasalahin di belakang ring gitu. Kecuali kita sebelum tanding pastinya kan saling nggak terima nih, pasti menang gue, pasti lu kalah, pasti kekuatan gue lebih banyak gitu pasti. Tapi kalau udah di selesai ring mah pasti kita udah beres, karena ya itu udah menentukan siapa yang menang dan tinggal cari lawan lagi, bener kan? Jadi nggak perlu lah ribut-ribut di belakang ring. Kayak kemarin sama Dinner juga udah baik-baik aja kan, karena aku mengakui ya udah gue kalah gitu, lu menang, jadi mau apa lagi yang mau diperdebatin? Rematch kak? Apa? Rematch? Mungkin mungkin nggak ada yang tahu. Iya. Yang penting aku harus tetap latihan lagi. Karena kan Dinar udah setahun, akunya baru sebulan. Aku ibarat kata aku masih baru terjun dan aku baru banyak belajar. Mungkin kemarin kalah itu karena aku pertama kali jadi masih grogi, mental aku belum ada. Nah kemarin karena sudah masuk ring, karena kalau udah di ring tuh beda banget. Sumpah beda banget. Tadi juga ngobrol sama Kak Mario lawan Nata yang sudah berpengalaman dulu lawan Raffi, Vikinity katanya emang beda Pam, kalau di ring tuh udah beda. Orang tuh selalu cuma bilang mau berantem aja, padahal kalau udah di ring tuh itu kaki bisa gemeter, lemes, kayak udah geruyuh, suara-suara penonton, terus coach kita, sampai kita nggak tahu coach kita tuh yang mana yang neriakin, karena orangnya Pam ayo Pam, semua jadi grogi semua. Jadi emang penting banget di dunia tinju itu strategi, emosionalnya juga, nggak boleh asal berantem, karena di situ ada tekniknya, nggak cuma asal berantem. Kalau mau berantem mah di lapangan aja tuh, ya kan? Kalau di tinju itu benar-benar ada strategi, emosionalnya harus dijaga, nggak boleh panas, terus nggak boleh yang panas di awal nanti di akhirnya lemes. Perlu banget ya taktik juga gitu dalam permainan di tinju, permainan di ring. Gitu. Nanti kalau ada yang ngajakin nih Kak Pamela milih-milih atau ya siap aja gitu kan? Karena kan udah latihan. Iya. Mungkin kalau udah latihan sangat-sangat sering, aku mau lawan siapa aja mau deh. Karena mentalnya udah ada, mental, wih gue bisa dan aku udah belajar, ngapain takut gitu. Oke. Oke, makasih Kak. Terima kasih Kak.